Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Jember, Jawa Timur. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3, Sony Xperia 1 Mark 4 varian Wi-Fi only ya, warna hitam dengan harga Rp5.315.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya, sudah order di toko kami Platinum City ya, atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 4 warna hitam ya, Wi-Fi only dengan harga Rp5.315.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya. Yang pertama kita tunjukkan dulu nomor IMEI. Di sini kita ketik bintang pagar 06 pagar ya. Kita tutupi nomor IMEI-nya dulu. Sebentar. Untuk IMEI-nya ada dua ya, karena ini dual SIM, meskipun SIM 2 nya itu memakai eSIM ya. Untuk IMEI 1 akhirannya 908 ya. Untuk IMEI 1 akhirannya 908. Kemudian untuk IMEI 2 nya sebentar ya. Untuk IMEI 2 nya akhirannya 916. Oke, agak sulit ya kalau dua IMEI seperti ini untuk sensornya. Sebentar. Untuk IMEI 2 nya akhiran 916. Masih agak kereta ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri ya. Ibarat seseorang pasti punya nomor KTP ya. Jadi IMEI itu adalah identitas dari handphone itu sendiri. Nomor IMEI kemudian ketika barang tiba ya, ketika barang sampai, ketika barang Anda terima paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama, seperti itu. Jika Anda memiliki video unboxing ya, jika ada kendala atau komplain atau terjadi hal-hal yang tidak inginkan, itu akan lebih mudah ditangani, seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan IMEI, dan kami jelaskan juga untuk varian yang Anda pilih ini Wi-Fi only. Artinya IMEI-nya masih dalam status terblokir ya, atau belum didaftarkan di bea cukai. Maka dari itu sinyalnya bisa, tetapi harus dipancing dulu ya, seperti ini contohnya. Jadi ini tadi kita pancing menggunakan Indosat ya, jadi keluar sinyal Indosat Ooredoo. Jadi untuk Sony versi Jepang itu memang sinyalnya 1212 123 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, meskipun sinyal hanya 1 bar atau 2 bar, itu sinyalnya bagus ya, kecepatannya juga normal, seperti itu. Jadi meskipun HP ini belum terdaftar di bea cukai ya, atau masih Wi-Fi only, tetapi di deskripsi juga sudah kita jelaskan bahwa masih bisa dipancing dengan Indosat atau kartu Tri, atau kadang XL dan PU ya, tetapi kebanyakan itu lebih mudah dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri. Nah, ini kita masukkan kartu Indosat ya, masih ada sinyal. Coba kita buat browsing ya, atau buat buka YouTube. Nah, ini ada paketannya ya ini. Nah, ini coba kita
Sambil cek speaker ya, kita buka browsing dan cek speaker. Itu tadi ya, cek speaker sekaligus cek sinyal hasil pancingan ya. Untuk speaker aman, tidak ada suara sember, tidak ada suara gemeresek ya. Untuk sinyal juga lancar ya. Coba kita browsing. Ya, coba kita buka salah satu berita. Oke, lancar ya. Nah, ini jadi meskipun wifi only, sinyalnya masih bisa nyantol ya Indosat, dan internetnya juga lancar seperti itu. Itu penjelasan ya, penjelasan singkat terkait dengan email ya dan sinyal hasil pancingan. Ini kita menggunakan Indosat ya, jadi wifi tadi kita matikan ya. Jadi itu tadi internet full menggunakan Indosat seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fungsi fisik ya. Kita cek fisik dulu, kita tunjukkan ini fisik tampak depan seperti ini ya. Fisik tampak depan kita pastikan tidak ada crack, tidak ada retak, pecah, dent ataupun pecah ya. Kita lanjut ke fisik belakang. Fisik belakang juga sangat mulus ya. Kamera juga aman, tidak ada retak, pecah, debu ataupun jamur, baik itu di dalam lensa ataupun di kaca luar. Fisik bagian samping, ini tombol shutter kamera ya, jadi khas Sony ya, bahkan zaman kamera digital Sony jadul itu ada tombol shutter kamera yang bisa juga berfungsi sebagai autofocus seperti itu. Kalau dipencet separuh itu autofocus. Fisiknya mulus ya. Untuk sidik jari di sini jadi satu dengan power on off. Tombol volume. Kemudian fisik bagian atas juga mulus. Ada lubang untuk mikrofon dan jack audio ya yang besar. Di sini juga mulus. Di bawah sini juga mulus. Tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi SIM 1 di sini dan micro SD.
Untuk RAM-nya sendiri 12 GB, internalnya 256 GB, bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, seperti itu jika dirasa kurang. Untuk prosesornya Snapdragon 8 Gen 1 ya, generasi pertama, itu 4 nanometer ya. Kemudian untuk untuk SIM 2 nya itu pakai eSIM ya, jadi electronic SIM seperti itu. Oke, itu untuk fisiknya. Kemudian tadi belum kita jelaskan kelengkapannya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi HP plus bonusnya ada 3 ya. Kita ada soft case bening seperti ini, kemudian ini ada tempered glass, kemudian ada headset ya, headset Vigen extra bass dengan jack audio 3,5 mm. Ini kelengkapannya. Kemudian kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita masuk ke pengecekan LCD ya, atau warna monitor. Untuk LCD kita jamin aman ya, sesuai dengan deskripsi, tidak ada penyakit ya. Putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tompel, garis, green screen, flicker dan sebagainya. Kita lanjut ke pengecekan multi touch atau multi sentuh 10 jari ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, 10 jari lancar. Kemudian kita cek touch screen atau layar sentuh ya. Sambil kita cek touch screen, kita kasih 3 tips ya, yang sebenarnya di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian. Misalkan kita bepergian, jangan diletakkan atau ditaruh di saku celana yang ketat ya, seperti celana jeans. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan, LCD tertekan, dan akan timbul masalah pada LCD ya. Kemudian begitu pun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur, letakkan di atas meja saat kita tidur. Karena apa? Jika kita sanding ketika tidur, nanti ditakutkan tidak sengaja tertindih ya, LCD tertindih ketika tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Bisa terjadi shadow, burn in, flicker, garis, layar hijau dan sebagainya. Mengingat harga LCD HP ini sangat-sangat mahal, hampir sama dengan harga HP itu sendiri ya. Jadi belum ada versi KW nya ya, jadi LCD nya harus cari copotan dan itu sangat-sangat mahal. Kalau kita lihat harganya hampir sama dengan harga HP nya, jadi sangat-sangat tolong untuk dijaga terkait dengan pemakaian. Hati-hati dari jatuh ya, tertindih ketika dimasukkan di dalam tas dan sebagainya, seperti itu. Itu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan atau charging ya. Jangan hindari overcharging ya. Biasanya dicas di malam hari, mau tidur, bangun tidur, subuh baru dicabut. Lah itu namanya overcharging. Ditakutkan kenapa? Karena kalau kita sering overcharging ya, ditakutkan pengamannya jebol ya, sehingga bisa merusak baterai melembung, ataupun bisa merusak mesin ya, mesin panas, terbakar, dan HP mati total. Itu yang ditakutkan. Meskipun setiap HP ya sebenarnya sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi namanya pengaman juga bisa jebol juga ya, ibarat tanggul di laut. Kalau sering terkena ombak besar juga tanggul tersebut juga jebol juga. Begitupun juga HP ya. Jadi meskipun sudah ada pengaman dari overcharging, jadi lebih baik kita hindari ya, karena kalau terlalu sering ya bisa jebol juga dan berakibat seperti yang saya sebutkan tadi, HP bisa mati total atau baterai melembung ya, seperti itu. Tips yang ketiga ini sangat-sangat penting ya, dan terkait dengan panas HP ya, atau suhu handphone. Karena kita tahu HP Sony itu terkenal panas ya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan
mulai dari seri pertama, bahkan ya sejak seri pertama Z1 ya kalau nggak salah ya, Xperia Z1, Z2, Z3, dan XZ, XZS, XP, dan Xperia 1 sampai sekarang pun juga masih kendalanya masih sama, yaitu di panas HP. Jadi bagaimana solusinya? Jadi solusinya, mohon maaf, jadi solusinya adalah beli cooler ya. Itu adalah solusi yang paling ampuh menurut saya. Beli cooler atau pendingin atau kipas ya, yang sudah ada peltirnya, tinggal tempel di sini ya belakang. Jadi itu nanti membuat HP kita ketika dipakai agak lama, dalam durasi yang panjang itu lebih maksimal ya, tidak terganggu oleh panas HP. Karena apa? Karena kalau ada indikator HP panas ya, kalau ada notifikasi HP panas, itu otomatis sistem akan menurunkan performanya ya. Kameranya ada beberapa fungsi yang tidak bisa dipakai lah, seperti itu kan mengganggu ya, mengganggu pekerjaan. Jadi yang paling efektif dari kami adalah bisa beli cooler. HP akan cepat panas jika dipakai untuk 3 hal. Yang pertama, bermain game di atas 15 menit, kemudian live streaming ya, misalkan Anda sebagai konten kreator, entah itu live streaming di IG, TikTok, ataupun sedang jualan di Shopee ya, live streaming di Shopee ataupun di Facebook, tentu itu kan memakan waktu yang lama. Nah itu nggak kuat ya HP-nya. Kemudian yang ketiga, untuk video fotografi atau videografi, misalkan Anda sebagai konten kreator yang hobi foto dan video, kemudian Anda seorang guide ya atau sedang berwisata, pasti juga sering membutuhkan kamera dan video, dan tentunya durasinya lama ya. Nah, maka dari itu Anda wajib beli cooler ya, wajib beli cooler atau pendingin yang ada peltirnya. Itu harganya 80 sampai 170 ribu ya. Jadi kalau yang 80 ribuan atau 100 ribuan itu pakai kabel ya. Jadi coolernya itu pakai kabel, harus nyambung ke sumber daya, bisa dari power bank atau dari cas. Kalau Anda suka atau fokus ke fotografi, videografi, itu Anda wajib beli cooler yang nirkabel ya, yang tanpa kabel, artinya di cooler itu sudah ada baterainya. Nah itu bisa harganya 170 ribuan ya, 150 ribuan. Merek yang kami rekomendasikan itu ada P70 ya, P70, cooler P70 ya, cari aja di Shopee, itu harganya 150 ribuan. Itu sudah ada peltirnya, kemudian juga sudah nirkabel ya, sudah ada baterai 2000 mAh, jadi bisa dibawa kemana-mana seperti itu. Itu terkait dengan panas HP ya, solusi dari panas HP seperti itu. Karena sangat penting ya, menurut kami cooler sangat penting untuk HP Sony ini, dikarenakan jika suhunya tinggi itu kameranya ada fitur yang tidak bisa ya. Jadi sangat disayangkan jika fungsi kamera terganggu oleh panas HP itu sendiri. Kalau memang untuk live streaming ya, tentu HP di tripod kan. Kalau di tripod itu cukup beli cooler yang dengan kabel ya, dengan kabel 80 ribuan itu sudah dapat yang ada peltirnya seperti itu. Itu terkait dengan panas HP. Oke, untuk touchscreen aman ya. Sekarang kita lanjut ke tadi pengeras suara, speaker sudah, kita lanjut ke mikrofon. Cek mikrofon bawah dulu ya. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Mikrofon atas 1 2 3, cek. Cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran semuanya bawah atas. Kita cek ke sensor ya.
sensor 3D atau giroskop. Oke, berfungsi. Kemudian penghitung nggak usah ya, suhu udara tidak ada ya sensor. Kita lanjut ke kompas 118, ini 50. Nah, bisa membaca ya sensornya. Kemudian sensor cahaya juga oke. Sensor kecepatan atau akselerometer bisa membaca ya XYZ. Kemudian sensor proximity bisa membaca juga. Kemudian sensor tekanan atau pressure ya ini. Nah, ini bisa membaca dari 978 sampai 983 atau 2 ya. Oke, sensor pressure atau pressure sensor, sensor gravitasi, XYZ bisa membaca ya. Kemudian kelembapan tidak ada. Kemudian kita cek langsung ke sensor sidik jari. Untuk sidik jarinya di keamanan sini, kemudian kita setting sidik jari, kita setting pola dulu. Usahakan tangan bersih ya. Oke, klik selesai. HP coba kita matikan ya, kita sentuh aja, nggak perlu ditekan ya, disentuh. Oke, nyala ya. Sekali lagi. Sebentar. Oke, nyala ya. Sidik jari berfungsi ya, kita hapus lagi pola dan sidik jarinya kita hapus lagi. Kemudian kita cek sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi eSaldo ya. Tinggal kita scan etol ya di belakang. 13.600 rupiah. Oke, e-money dari Bank Mandiri ya, atau etol ya, bisa membaca saldo, artinya NFC berfungsi dengan baik. Oke, kemudian kita cek, kita hapus akun saya dulu ya, kita hapus ini akun, kita hapus dulu. Kemudian kita cek kamera ya. Jadi untuk kamera ini kalau kita lihat ada beberapa pengaturan ya. Kalau kita klik basic ini ada beberapa mode. Ada mode basic, ini mode yang sangat-sangat standar ya. Sebentar, ada kereta. Nah, ini hanya untuk motret yang sederhana ya, misalkan untuk QR code. Kemudian yang mode auto ini serba otomatis ya, untuk cahayanya otomatis, ISO-nya otomatis, fokusnya bisa diatur. Kemudian untuk program P ini otomatis juga, tetapi ISO-nya bisa disetting, tetapi untuk shutter speed tidak bisa disetting. Kemudian yang S ini fokus ke shutter speed ya, ISO tidak bisa disetting ya, cahaya yang masuk tidak bisa disetting, tetapi untuk shutter speed bisa disetting ya, biasanya untuk objek yang bergerak seperti itu ya. M ini manual ya, full manual, baik ISO, pencahayaan ataupun
fokus ataupun shutter speed bisa disetting manual di sini. Kemudian untuk MR ini adalah settingan favorit kita seperti itu. Kita di sini hanya tes lensanya saja ya. Ada lensa 1 kali, kemudian lensa optical zoom 3,5 kali ya ini ya. Kemudian ada optical zoom 5,2 kali. Kemudian kalau ini digital zoom ya, kalau 10 kali. Kemudian kita cek lensa 0,7, ini adalah lensa ultrawide ya. Kemudian kita cek lampu flash. Lampu flash nyala ya. Kemudian kita cek kamera depan. Oke. Coba lihat hasilnya ya. Ini kamera depan, ini kamera ultrawide ya. Ini lensa optical zoom 5,2 atau 5,3. Ini lensa zoom 3,5 kali. Ini kamera utama ya, lensa utama atau 1 kali. Oke, sensor atau lensa berfungsi semua ya. Kita hapus lagi. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sudah hampir 28 menit. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu ya, dan copot kartu saya. Kita ambil packingan dulu.
Oh iya. Untuk nama produk kita potong ya. Oke, paket sudah kita packing dengan aman. Ini paket tanpa atas seperti ini. Samping sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini ya. Terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman. HP-nya sampai diterima dengan aman dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.